Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Naga di bulan Desember 2021. Kita lihat di akhir tahun ini apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu, Sio Naga. Di sini ada kartu cincin. Kartu cincin lambang dari komitmen, lambang dari kontrak ya, sebuah kontrak. Tapi bisa juga kalau ini mewakili keadaan kamu yang sekarang ini, mungkin di antara kalian, tidak semua ya, ada yang merasa terjebak di situasi yang tidak mengenakan. Mungkin perasaan yang ingin bebas ya, kamu ingin keluar dari lingkaran masalah gitu. Kamu berusaha untuk keluar dari semua yang membebani hati dan pikiran kamu. Oke? Sebuah komitmen, sebuah tujuan. Ya, ada hal yang ingin kamu capai, tapi mungkin prosesnya terasa berat. Ya, di akhir tahun ini, segala sesuatu yang kamu upayakan, yang kamu inginkan, jangan menjadi beban di pikiran juga hati kamu. Cukup lakukan yang benar, fokus ya dengan tujuan kamu. Soal hasil, serahkan ke alam semesta. Jadi jangan beban. Ketika kita melakukan sesuatu, tentu harus dari hati. Kalau kita merasa terpaksa, kalau kita hanya melakukan sesuatu karena kewajiban, itu gak akan nyaman, membuat kita merasa nggak happy, nggak enjoy ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ketika kamu berusaha untuk keluar dari masalah yang selama ini membebani kamu, justru kamu harus tenang, selalu berpikir baik ya. Jangan sampai melakukan sesuatu tidak dari hati kamu. Sudah cukup banyak waktu yang terbuang ketika kita menyalahkan keadaan, ketika kita menyalahkan nasib, ketika kita menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaan kita, atas ketidakberhasilan kita. Stop ya, akhiri sampai akhir tahun ini. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Jangan membuang waktumu. Berkomitmenlah dengan apa tujuan kamu. Kamu punya tujuan apa? Fokuslah. Oke? Segala kesulitan kita tinggalkan saja di akhir tahun ini. Tinggalkan. Jangan dibawa ke tahun yang baru. Oke? Segala sesuatu yang membuat kamu merasa terjebak, berusahalah untuk berpikir lebih jernih. Ketika pikiran kita jernih, justru solusi itu akan datang ketika kita tenang.
ketika kita berpikir baik. Tapi solusi tidak akan datang, jalan keluar tidak akan datang ketika kita tidak dalam keadaan emosi yang baik. Ya, tekan ego. Oke? Jangan egois, jangan keras kepala, jangan suka memaksakan sesuatu, karena kamu akan sakit sendiri. Ya, komitmen dengan apa tujuan kamu. Di sini ada kartu bulan. Belajarlah untuk yakin. Ya, jangan ada keraguan. Kartu bulan justru saya merasakan energi tidak percaya diri, energi ragu-ragu. Ya, ketika kita melakukan sesuatu tapi diri kita nggak yakin, ya udah hasilnya nggak usah diharapkan, pasti meleset. Tapi ketika kamu punya keyakinan, walaupun keyakinan itu kecil, ya, tapi kamu masih yakin, saya pasti masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ya, kalau bisnis saya kemarin stuck, kerjaan saya kemarin hasilnya tidak memuaskan bos saya, ya, saya yakin saya akan bisa membuktikan bahwa saya mampu untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh atasan saya. Seperti itu. Kamu harus semangat. Buang pikiran buruk, buang pikiran yang suka menilai diri kita itu, saya nggak mampu. Seperti itu. Kadang-kadang kita pandai sekali menilai gitu ya. Justru penilaian kita yang negatif itu membuat kita jadi nggak semangat, membuat kita menjadi nggak percaya diri. Ya, kita lihat kartu berikutnya. Ini kartu anak kecil. Sesuatu yang baru, kelahiran baru. Anak kecil, berarti kamu dituntut untuk bersikap lebih dewasa. Ya, lebih bijak lagi. Jangan melakukan sesuatu yang sesuai hati kamu aja, itu nggak boleh. Jadi anak kecil itu kan susah diatur ya. Kamu kadang-kadang susah diatur, keras kepala, sukanya memutuskan sesuatu terburu-buru. Ya, belajarlah untuk lebih bisa mengendalikan diri, lebih dewasa lagi. Ya. Ketika orang dewasa bersikap seperti anak kecil, ya bakal timbul masalah. Anak kecil kalau dia melakukan sesuatu seenaknya atau mengatakan sesuatu ya seenak dia, orang pasti tidak akan tersinggung. Kesannya lucu. Berbeda dengan orang dewasa, ketika dia melakukan sesuatu seenaknya, nggak lucu, justru akan mendatangkan masalah. Kalau di tubuh orang dewasa ada kelakuan seperti anak kecil. Ceplas-ceplos, bikin orang tersinggung, egois. Tapi kalau seandainya kartu anak kecil ini mewakili yang akan terjadi sama kamu, berarti ada sesuatu yang baru yang bisa kamu dapatkan. Entah pekerjaan baru, entah peluang usaha baru, bisnis baru, peluang pekerjaan baru. Ya, jadi ada sesuatu yang baru, kelahiran baru. Ada semangat baru, ada hubungan baru. Bisa juga kamu mengharapkan misalnya punya hubungan serius dengan seseorang, ya, bisa jadi terwujud gitu. Mungkin ada perasaan yang selama ini kamu tutupi gitu ya, yang kamu gak percaya diri gitu ya. Pada akhirnya ketika kamu bisa membuka diri kamu, bisa jadi orang itu punya feeling yang sama sama kamu. Tapi kamu harus berani untuk membuka diri. Ya. Jadi ada hal yang bisa kamu dapatkan di akhir tahun ini ya. Sesuatu yang baru. Ini kartu ular ada di posisi masa lalu. Mungkin ada pernah kejadian yang mungkin membuat kamu merasa trauma gitu ya. Pernah dikhianati, pernah ditipu misalnya, pernah difitnah ya, pernah
selingkuhin, atau sebaliknya kamu yang menyelingkuhi pasangan kamu, sehingga ada rasa bersalah gitu. Bisa juga seperti itu, energi bisa terbolak-balik. Atau ada orang yang mencuri sesuatu dari kamu dan kamu merasa dirugikan. Ular, karakter ular ya, orang yang licik ya, orang yang bisa menimbulkan masalah dalam hidup kamu. Oke? Jadi perlu hati-hati. Mungkin di bulan ini ya, di Desember akhir tahun ini masih ada ujian yang membuat kamu ya harus mawas diri gitu ya. Jangan cari perkara sama orang, jangan bikin masalah, jangan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang bisa merepotkan kamu gitu ya. Jujur-jujur aja jadi orang, nggak perlu mencari jalan pintas. Dan ingat, tidak semua orang menyukai kita, tidak semua orang tulus sama kita. Ular itu lidahnya bercabang ya. Jadi kalau ada orang yang bersikap manis ya, sepertinya gimana, jangan larut oleh pujian ataupun sanjungan. Mulut manis berbisa ya. Jadi jangan gampang dijebak oleh teman kerja atau teman bisnis. Kadang-kadang ada orang yang mendekati kita itu ya untuk manfaatin kita, untuk mencuri sesuatu dari kita, entah mencuri ide atau apa. Di lingkungan kerja, bersikaplah bijak, jangan seperti anak kecil. Pikirkanlah hal-hal yang benar ya, di jalur yang benar aja, nggak usah cari jalan pintas instan ya. Paham ya? Kita ambil kartu berikutnya. Di sini ada kartu bunga keberuntungan. Ini bagus ya. Justru mungkin ketika kamu pernah mengalami hal yang tidak enak, entah apapun itu ya. Di akhir tahun ini saya lihat ya, setelah mengalami banyak hal gitu, masalah gitu ya, dililit ular gitu ya, kamu bisa ya untuk melepaskan diri kamu dari semua masalah yang sudah terjadi ya. Kartu anak kecil, kartu bunga keberuntungan nomor 2. Bunga ini setahun sekali berbunga. Artinya apa? Akan ada kesempatan dari alam semesta ya, ada kesempatan kedua, ada dewa penolong seperti itu. Jadi kalau kamu ada kesulitan apa ya, saya melihat akan ada yang menolong kamu ya. Entah itu orang baru mengenal kamu, terus dia menolong kamu. Jadi bersikaplah baik dengan siapapun, karena pertolongan itu bisa datang dari mana saja. Oke? Kartu ular ada di masa lalu. Jadi masa lalu kamu yang jelek ini tidak usah istilahnya diingat lagi ya gitu ya. Anggap aja pelajaran hidup. Pernah dikecewakan, pernah dihianati, pernah ditipu, pernah difitnah, pernah intinya dirugikan. Anggap saja itu pelajaran hidup yang memang harus terjadi dalam hidup kamu ya. Tidak perlu kita mengutuk orang yang jahat sama kita, nggak perlu ya. Cukup doakan aja. Doa baik itu walaupun sama musuh kita sekalipun, doa baik itu akan kembali ke diri kita juga. Jadi jangan pernah mendoakan orang yang jelek-jelek. Alasannya yaitu ya, doa jelek, doa bagus itu akan kembali ke diri kita. Jadi doakanlah orang-orang itu dengan doa yang baik, yang bagus. Seperti itu. Karena kita nggak mau terjebak di situasi yang sama. Kalau kita mengutuk orang, kalau kita menyimpan sakit hati, dendam, kepahitan, ya kita yang nggak bisa melepaskan diri. Tapi ketika kamu misalnya logowo ya, memaafkan, justru akan ada kehidupan baru yang lebih indah, yang lebih baik ya. Jadi akhiri semua di akhir tahun ini untuk memaafkan ya. Kalau seandainya di rumah tangga ya, kamu pernah dihianati oleh seseorang ya, belajarlah untuk memaafkan, karena akan ada kesempatan kedua ya yang diberikan alam semesta. Entah mungkin kamu punya kehidupan yang baru ya, bisa jadi
pengkhianat ini menyadari kesalahannya gitu, dan kalian bisa kembali lagi membaik yang berumah tangga. Saya tidak pernah menyarankan orang untuk bercerai ataupun apa ya, itu kan kalian yang merasakan. Tapi kalau saya tegaskan di sini, ketika kamu merasa hubungan itu toksik, kamu nggak merasa bahagia, kamu merasa terancam ya, kamu teraniaya, misalnya kamu merasa gimana ya, kamu berhak untuk memutuskan apapun dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu yang single atau yang single parent atau yang lajang ya, entah kamu laki-laki atau perempuan ya, belum punya ikatan apapun, kamu berhak untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Lebih baik kita terlambat daripada kita bertahan dengan orang yang salah ya, karena ular ini ya, orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi sebaik apapun dia ya, istilahnya yang namanya sifat jelek orang itu susah untuk dihilangkan. Dia akan berkhianat lagi, dia merasa lolos sekali, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua. Lebih baik lihat masa depan, karena kamu berhak untuk mendapatkan hal yang baru, hal yang lebih membahagiakan kamu. Seperti itu. Jadi artinya di akhir tahun nasihat ini ya untuk kamu ya, dari kartu Belanda saya, lupakan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, tertekan ya, membuat kamu ibaratnya menjadi orang buta ya, bodoh selamanya karena kamu hanya memikirkan perasaan aja. Berusahalah untuk keluar dari keadaan yang tidak baik untuk kamu. Kadang-kadang hal yang kita suka belum tentu baik untuk kita. Seperti itu, karena kamu akan ada kehidupan yang lebih baik di sini. Ada kartu bunga keberuntungan dan kartu anak kecil. Seperti itu. Paham ya? Nggak akan cocok ke semua Shio Naga, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jeng Ponda. Biaya konsultasi sampai akhir Desember 2 juta rupiah ya. Tapi setelah awal tahun naik jadi 2,5 juta rupiah. Dan saya sudah membuka untuk prediksi khusus tahun 2022. Silakan daftar ya sesuai nomor urut. Biayanya 2,5 juta rupiah. Dan bagi yang masih mau ambil paket konsultasi setahun ya, kalau masih mau pakai biaya yang lama 18 juta rupiah, peluangnya ya, kesempatannya hanya sebatas akhir Desember. Monggo silahkan. Kalau sudah di awal tahun paket sudah pakai biaya baru yaitu 24 juta rupiah untuk 1 tahun. Oke? Jadi silahkan daftar. Dan saya tekankan di sini untuk yang mau prediksi tahun baru ya, saya tidak langsung membuka kartu Belanda saya, tapi saya perlu ritual pergantian tahun dulu, dan saya membuka kartunya itu ya setelah ritual itu. Jadi tidak bisa buru-buru, sesuai dengan nomor urut aja. Saya melakukan ritual di Sukabumi, di Kelenteng Namhai ya. Ya, mungkin sebagian ada yang tahu ya. Jadi biaya ritual itu sudah termasuk dengan tumpeng yang akan dilarung ke pantai selatan. Monggo ya, yang mau ikutan, saya bisa ibaratnya memberikan kesempatan untuk kalian. Bagi yang punya usaha ini ya, terutama akan bagus gitu ya. Kita mendoakan untuk tahun baru ini supaya semua hal-hal baik itu datang ke kita, dikasih kemudahan oleh alam semesta. Jadi seperti itu aja ya. Kalau misalnya nggak paham, masih ingin bertanya ya silakan hubungi WA saya. Seperti itu. Dan saya tekankan di sini untuk khusus prediksi tahun baru, walaupun dia sudah ibarat kata tuh sudah ambil paket setahun di saya, tetap
harus daftar ulang ya, karena ini khusus ya, jadi tidak bisa digabung dengan paket 1 tahun konsultasinya ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.